kita bernyanyi, tandanya bergirang hati, bersorak, bertepuk, berarak-arak, bersorak, bertepuk, berarak-arak, bersiul kita bersiul, tandanya kita berkumpul, bersiul, bertepuk, berarak-arak. Halo teman-teman dan saudara-saudari terkasih. Perkenalkan, nama saya Anton Baur. Saya adalah seorang murid lulusan SD Sang Timur. Saya angkatan kedua dan pada waktu itu memang suasananya sungguh menarik sebagai angkatan yang kedua. Saudara terkasih, salah satu pengalaman yang menarik terkait dengan pengalaman sekolah saya ini, Sang Timur, saya paling terkesan dengan satu pengalaman. Bahwasanya di sekolah kami, di sekolah kita bersama ini, setiap jam 12 siang selalu berbunyi lonceng. Teng 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 teng. Semua kelas nanti akan mendengarkan dari loudspeaker bahwa ada ajakan untuk doa malaikat Tuhan bersama. Bagi saya pengalaman ini sungguh menarik, apalagi ketika suster kepala sekolah memberikan izin kepada saya untuk memimpin doa itu. Sungguh berkesan. Disitulah dari pengalaman singkat saya merasa bahwa ada satu hal yang berbekas dalam diri saya. Sekolah ini menawarkan satu nilai yang khas, nilai kerohanian. Bagaimana seorang anak dilatih untuk menjadi lebih religius dan sekaligus bertanggung jawab. Misalnya ketika mendapat tugas, lalu dia hadir ketika jam 12 untuk memimpin doa. Seperti itu. Sedikit informasi bahwa saya adalah seorang calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta. Saya seorang frater projo Keuskupan Jakarta, sekarang sedang menjalani masa orientasi pastoral atau setelah selesai kuliah mempersiapkan studi teologi untuk kedepannya. Itu jika diperkenankan memberikan kesan-pesan tentang Sang Timur. Satu harapan saya adalah semoga sekolah Sang Timur terus berkembang dan mengembangkan satu nilai penting, yakni nilai tentang budi pekerti dan kerohanian. Saya merasa nilai inilah yang mungkin terlupakan. Tidak cukup seorang anak pandai secara akademis, tetapi seorang anak juga perlu menjadi anak yang bijaksana dan memahami tentang budi pekerti. Akhir kata, dari saya pribadi ada satu pesan untuk Sang Timur dan sebuah pantun singkat. Roti keju dimakan gengat. Semoga Sang Timur tetap maju dan selalu bersemangat. Terima kasih. Halo, namaku Leo. Aku dulu adalah salah satu siswa di SDK Sang Timur. Aku lulus tahun 2002. Ketika itu, suster yang menjadi kepala sekolah adalah Suster Lorencia. Berbicara mengenai sebuah pengalaman menarik yang selalu mengingat saya, ada satu hal menarik yang selalu saya ingat. Waktu itu saya kelas 6 SD, saya diajar oleh wali kelas saya, Bapak almarhum Daniel Hapan. Beliau memberi saya kesempatan untuk mewakili SDK Sang Timur untuk ikut lomba matematika 1 Tangerang. Wah, itu adalah hal yang luar biasa sekali buat saya. Menjadi lebih menarik karena ketika itu saya diantar oleh Pak Parlan. Pak Parlan mengantar saya naik motor. Sudah naik motor, ternyata di tempat lomba saya tidak dapat konsumsi. Begitu pula dengan pengantar saya tidak dapat konsumsi juga. Lalu saya ditraktir oleh Pak Parlan. Wah, itu rasanya itu makanan yang paling enak sedunia saat itu. Pengalaman menarik yang saya alami ketika saya di SDK Sang Timur adalah kebiasaan bagi para siswa untuk memulai dan mengakhiri belajar dengan berdoa. Hal ini membangun iman saya secara pribadi ketika saya mengikuti sekolah lanjutan di sekolah yang bukan Katolik. Hal ini membiasakan saya untuk selalu berdoa. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini selalu membangun iman saya dimanapun saya berada. Yang saya harapkan adalah Sang Timur tetap maju, tetap berkembang, tetap bisa melebarkan sayapnya meskipun banyak halangan-halangan yang merintangi.
Saya ingat satu lagu Mars Sang Timur. Saya akan menyanyikannya sedikit. Hiduplah, suburlah, hidup Sang Timur selamanya. Terima kasih. Bersiul, bertepuk, berarak-arak. Halo, saya Dita, saya alumni SDK Sang Timur lulusan tahun 2001. Hai, saya Nova, saya lulusan tahun 2000, Kepala Sekolah Suster Lorencia. Kalau saya sekarang sudah bekerja di PT Eser Indonesia dan sambil kuliah juga di Universitas Esa Unggul. Dulu waktu kita masih sekolah di sini sering ya ke perpus ya Dit ya. Iya, dulu kita sering sini, bahasa istirahat, kita kesini. Dan sering juga minjam di sini karena untuk koleksinya lumayan. Cuma sekarang udah mengalami banyak perkembangan sih, dari ruangannya yang udah lebih bagus, dari tatanya yang udah lebih banyak, yang udah lebih lengkap koleksinya. Iya, biasanya kita di sini dikasih kartu pinjaman, jadi buku-buku bisa kita bawa pulang, bisa kita baca di rumah. Terus kalau bicara mengenai pengalaman di sini banyak banget pastinya. Karena kita kan 6 tahun ya menghabiskan waktu di Sang Timur. Dari upacara itu sering banget tugas dari anak-anaknya, dari upacara, dari tugas benderanya. Terus pernah sekali saya diminta untuk pidato di depan jadi kayak pembina upacara di depan teman-teman SD semuanya. Terus pernah juga ada beberapa lomba kayak mengiringi lomba paduan suara, lomba nyanyi antar sekolah. Terus yang saya suka tuh adanya doa pagi setiap hari sebelum kita mulai belajar. Iya, jadi setiap kelas dikasih perwakilan untuk mengisi doa pagi dan nyanyian pagi. Yang nggak dilupain juga, yang bikin aku senang tuh dulu kita juga udah dilatih. Kalau misalnya ada acara misa di gereja, kita udah dilatih untuk ngisi paduan suara, terus untuk mengiringi organ, untuk jadi tata laksana, untuk jadi lektor. Kalau mengenai guru-guru di sini baik dan punya kualitas yang tinggi lah dalam mengajar gitu. Ada sih beberapa guru mungkin yang kadang terlalu galak sama anak-anaknya, cuma kayaknya itu masih dalam taraf standar, masih wajar. Di sini selain gurunya ramah, mereka itu sangat friendly, jadi kita sangat dekat dengan mereka dan dalam pengajaran mudah tangkap. Jadi pelajaran kita mungkin bisa cepat mengerti. Dan yang nggak lupa tuh bedanya Sang Timur sama sekolah yang lain tuh kelasnya mungkin ya. Baru kali ini aku sekolah di mana ruangan kelasnya itu ada ruangan kelas yang dia tuh nggak ada jendelanya, nggak ada pintu, jadi dia tuh terbuka. Tapi ada tanamannya di atas tembok kayak gitu. Itu bikin suasana belajar tuh lebih segar, lebih nyaman kalau menurut aku. Ya mungkin kita dulu baru tahu ya ada sekolah yang bentuk ruang kelasnya seperti itu. Jadi di Ciledug mungkin udah sangat bagus sekolah Sang Timur. Dan lagi sekarang ini kalau lomba-lomba saya udah lihat tadi banyak pialanya tuh udah semakin banyak. Berarti kan sudah makin banyak siswa-siswa di sini yang udah lebih berprestasi pastinya. Iya, untuk lomba-lomba kita juga dulu sudah banyak ikut ya, dari lomba paduan suara, lomba ke luar sekolah juga sering cerdas cermat. Pasti SDK Sang Timur itu juara atau ada prestasinya. Cuma bedanya mungkin kalau dulu kan, kalau misalnya pialanya kalau kita juara melawan sekolah lain, itu biasanya pialanya nggak dapet kita ya. Ya sekarang mungkin ada kemajuan ya, pialanya itu diduplikat dan dibagi ke siswanya satu-satu, jadi mereka bisa mendapatkan perasaan bangga gitu. Terus kalau harapan, kalau melihat kemajuan Sang Timur sekarang sih, kita sebagai alumni udah cukup bangga. Ya, beruntung sekali saya sekolah di SDK Sang Timur ini, karena di perusahaan saya juga sudah mengenal SDK Sang Timur, dan saat saya mengajukan referensi di
biasanya itu dari SMA, tapi saya mengajukan dari SDK Sang Timur dan mereka juga sudah tahu itu. Ya, bangga juga ya saya ternyata udah dikenal gitu. Tapi pastinya dari bermodalkan SDK Sang Timur aja pastinya nggak cukup kan. Cuma dengan sekolah di SDK Sang Timur ini paling nggak saya udah punya basic dan pegangan ketika saya melanjutin SMP dan SMA. Terlebih kalau ketika kita SMA nggak di sekolah yang Katolik, di sekolah negeri di mana pendidikan agama itu beda fokusnya dibandingkan kalau kita sekolah di Katolika. Sekolah di sini itu kita sudah didukung penuh dengan fasilitas-fasilitas lengkap dan hanya perlu motivasi dan niat untuk belajar, berprestasi di sini, mungkin kita pasti akan berhasil. Buat adik-adik yang masih sekolah di sini tetap semangat. Ekskulnya kan udah banyak beragam, ikutin aja semuanya. Karena pendidikan waktu SD itu penting loh. Itu sebagai acuan buat kita ke depannya nanti, itu sebagai dasar buat kita. Kalau kita dari kecil udah terbiasa berdisiplin, kita dari kecil udah terbiasa buat berprestasi, nantinya itu pasti akan jadi motivasi yang lebih besar lagi buat kita ke depannya. Oke, teruskanlah kalian berprestasi, banyak belajar, dan jadi bintang. Tetap semangat dan buktikan kalau alumni Sekolah Sang Timur ini bisa dibanggakan. Dan Bernyanyi kita bernyanyi, tandanya bergirang hati. Ya, Sang Timur. Dulu saya pernah sekolah di sini. Perkenalkan buat adik-adik semua, nama saya Yohanes Bosco Randi Pusponegoro. Mungkin panjang ya namanya. Saya alumni dari SDK Sang Timur ini angkatan tahun 2000. Sekarang saya sudah bekerja. Mungkin sebenarnya cepat ya saya bekerja. Ya, karena saya lulus kuliah memang sedikit lebih cepat. Sekarang saya bekerja sebagai konsultan di salah satu vendor dari Astra Grafia Information Technology, salah satu anak cabang dari perusahaan Astra. Lalu saya mau menjelaskan kepada adik-adik semua nih, dulu saya pernah belajar di kelas ini. Saya bisa berdiri sekarang ini, bisa menjadi seperti sekarang ini, salah satunya juga karena Sang Timur, karena Vanlit, dan karena banyak pengalaman yang saya sudah dapatkan. Ya, dulu saya pernah belajar mengenai Sang Timur, nilai-nilai Sang Timur. Itu yang salah satu keunikan nilai-nilai Sang Timur. Jadi nilai-nilai dari Sang Timur itu kan bintang ya, bintang. Jadi harapannya mungkin yang saya tangkap dari harapan sekolah ini mendidik anak-anak, pengen menjadikan anak-anak ini bintang di sekolahnya, menjadikan anak-anak ini bintang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan nilai-nilai yang saya tangkap, yang diajarkan oleh Sang Timur ini, saya lebih menangkap lebih banyak mengenai nilai religiusitas. Apa yang saya tangkap? Yang pertama, kita selalu berdoa. Jadi kita mengawali semua aktivitas kita dengan berdoa. Lalu kita juga di tengah, jadi setelah jam 12 kita ada doa malaikat Tuhan, di mana kita berdoa bersama-sama. Untuk semua kelas kita berdoa bersama-sama, dan di akhir kita juga berdoa bersama-sama. Kesan-kesan saya ketika saya belajar di Sang Timur ini, saya pikir kesan yang lebih banyak saya ungkapkan adalah, saya rasakan juga adalah ketika saya bisa bermain bersama dengan teman-teman pastinya. Karena ketika masa-masa SD pada saat waktu itu saya lebih banyak bermain bersama dengan teman-teman. Saya lebih banyak menikmati masa-masa berkumpul bersama dengan teman-teman. Karena memang itulah saat-saat dimana kita saat usia-usia dari kelas 1 sampai kelas 6 kita saat-saat berkumpul bersama teman-teman, saat-saat bermain. Dimana saya setelah dari Sang Timur ini, jadi saya SD di Sang Timur, SMP di Sang Timur. Setelah itu saya masuk di SMA Vanlit, karena di sana tidak mencetak anak yang pintar, tapi mencetak seorang siswa yang punya kepribadian baik. Karena orang yang berkepribadian baik, otomatis kecerdasan intelektual akan berjalan seiring kepribadian yang teman-teman miliki, seiring dengan moral yang teman-teman tanamkan. Karena itu jadi basic. Karena sekarang ini di negara kita nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai moralitas sudah sangat rendah. Ketika kita melihat fasilitas di kelas ini, contohnya televisi. Dulu ketika saya belajar di kelas ini belum ada televisi. Lalu ada LCD, dan juga ada komputer di meja guru. Nah, dulu ketika saya belajar, fasilitas-fasilitas ini belum ada. Menurut saya, pengembangan fasilitas di sini sudah cukup bagus. Karena apa? Mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pastinya. Jadi untuk siswanya sendiri
pengetahuan teknologi mereka pasti akan selalu berkembang, dan pengetahuan teknologi dari guru harus juga berkembang. Jadi guru-guru yang lama juga harus berkembang nih pengetahuan teknologinya. Dan penggunaan teknologi yang ada di sini harus digunakan secara maksimal. Dalam arti ada televisi, percuma dong kalau ada televisi kita nggak pakai televisinya. Nah, harusnya televisi ini bisa digunakan untuk sarana edukasi bagi anak-anak. Sarana edukasi seperti apa? Mungkin pendamping di sini atau guru-guru di sini bisa menggunakan acara seperti Discovery Channel, lalu acara-acara pengembangan anak. Kalau bisa ada video Ipin dan Upin sebagai sarana pengetahuan anak-anak mungkin kelas 1. Nah, jadi anak-anak tidak melulu belajar hanya mendengarkan guru menjelaskan melalui papan tulis ini, tapi juga anak-anak bisa belajar melalui sarana-sarana yang ada. Mungkin sarana LCD. Nah, guru-guru bisa menampilkan slide-slide mungkin dari PowerPoint atau slide-slide video, sehingga anak-anak bisa melihat pembelajaran edukasi, misalnya dari nilai moral atau nilai spiritualitas. Jadi anak-anak bisa melihat, sehingga anak-anak dapat gambaran tidak secara abstrak tapi secara konkret mengenai apa sih sebenarnya ilmu apa yang bisa mereka kembangkan di sini. Bisa menjadi seperti sekarang ini salah satunya juga karena Sang Timur, karena Vanlit, dan karena banyak pengalaman yang saya sudah dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Kita angkatan 2005 pernah memakai ruangan ini sebagai ruangan band, di mana kita melatih kreativitas kita, betul nggak? Yep. Banyak band-band dari sini dilahirkan, seperti teman-teman saya, mereka juga berlatih kreativitas dari band di sini. Saya Stefanus, teman saya Denny. Saya juga dulu pernah main di sini juga. Saya ingat banget dulu nih gitar saya pakai buat kayak band bareng-bareng teman saya. Terus ini saya punya teman saya basis. Saya Ardi, dulu juga pernah bersekolah di SDK Sang Timur ini. Ini emang ruangan khusus banget nih buat kita yang demen musik. Jadi kita semua tuh yang suka main musik, ngeband bareng, mainnya di sini ngumpulnya. Jadi kemampuan kita diasah ada di sini. Terus ini semua bukan cuma buat main-main doang, kita bisa buat kumpul bareng-bareng, supaya semua kita jadi akrab gitu. Kita semua juga bisa ngasah kemampuan main musik. Bagi pas kita masih kecil, kita kan masih bisa buat belajar. Bagi kalau buat kita SMA, bisa buat ikut cup gitu, lomba-lomba. Kesan saya selama belajar di sini, banyaknya teman-teman yang tidak mungkin dilupakan, karena ada friendly sesama guru, terus teman-teman yang sangat akrab, suasana belajar juga tidak terlalu jenuh. Terus kalau sama sekolah di sini ya banyak banget dah pengalaman mengasihkan dari teman-teman lah, di sendiri, bahkan dari guru-guru juga. Guru-gurunya juga asik, gurunya kreatif gitu. Jadi kita kalau belajar di sini tuh gak bakal bosan, soalnya dikasih ilmunya macem-macem dah, gak cuma dari buku doang. Kadang diajak keluar lah, interaksi dan lain-lainnya. Terus jadi gimana ya, kita di sini 6 tahun sama teman-teman yang sama, jadi udah merasa keluarga banget. Jadi semua kejadian yang ada di sini nih udah bagian dari hidup kita yang gak bakal bisa dilupain. Ya kita sih emang dibilangin kan keluarga kan, ya emang bener sih keluarga. Terus kita juga pernah dibilangin sama guru kalau mereka tuh bukan cuma mantan guru, tapi mereka tetap guru bagi kita. Ya mereka telah bagi ilmu bagi kita juga. Mereka juga telah mengajak kita untuk interaksi sama teman-teman, sama keluarga di rumah. Ya mereka juga sebagai pembimbing kita di sekolah. Mau kita belajar, mau kita bermain, ya sebagainya. Ya saya sih cuma pesan kepada guru-guru, kalau mereka tegas boleh, tapi ya harus friendly juga sama teman-teman sekalian, sama buat adik-adik sekalian juga. Dan ini juga jangan terlalu bikin banyak emosi ke guru, karena guru juga sabarnya juga itulah. Karena guru kan juga punya sabar masing-masing. Kalau misalnya mereka dibuat marah, ya bisa marah sama kalian. Itu saya sih. Di sini kita juga seru banget dah, banyak nilai-nilai yang diberikan pada murid-muridnya. Contohnya
kalau kita pagi-pagi ke sekolah pasti nggak lupa kita diajak untuk berdoa dulu. Nah, dari kebiasaan berdoa tiap pagi itu juga tumbuh kebiasaan diri kita buat rajin berdoa, rajin ke gereja. Jadi nilai agama di sini emang bagus banget buat adik-adik. Jadi adik-adik jangan bosan-bosannya dah sekolah di sini. Soalnya kita nggak bakal lupa buat terus bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang saya dapat dari sini adalah kekerabatan bersama teman. Tidak ada teman-teman saya berasal dari sini semua. Semuanya saling mengenal, saling mengetahui pribadian orang sama teman. Guru-gurunya juga bisa diajak bersahabat. Banyak guru yang mengajarkan bagaimana untuk hidup nanti di luar. Terus banyak guru juga mengajarkan rasa cinta kasih sama teman, terus takwa kepada Tuhan. Banyak guru telah di sini telah banyak membimbing, mengajarkan terus-menerus, di mana saat anak-anaknya susah, dia mengajarkan terus-menerus sampai anak itu bisa. Jadi pada adik-adik sekalian, jangan malas belajar, karena masa depanmu itu ada di tangan kamu sendiri. Harapan saya bagi sekolah SDK Sang Timur ini untuk sekarang kalau bisa lebih bagus lagi. Soalnya fasilitas sudah mendukung, terutama peralatan band contohnya di sini. Jadi buat adik-adik yang suka bermain musik, jangan sia-siakan peralatan-peralatan yang ada di sekolah ini. Soalnya ini bisa jadi cikal bakal buat ke depan nanti. Ingat adik-adik, tetap rajin belajar, Raih prestasimu Dan tetap semangat. dah. Hai, saya Liverto. Saya angkatan 2001, lulus dari SD Sang Timur ini. Waktu saya sekolah di sini sih nggak ada yang namanya lab bahasa. Sangat pesat sekali perkembangannya. Hebat. Saya Ji, lulus 2001 dari SD Sang Timur. Penggunaan lab bahasa ini semoga untuk membuat kalian menjadi fasih berbahasa Indonesia, terus menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Tentunya itu buat berguna untuk masa depan. Semoga kalian bisa menggunakannya untuk keperluan yang lebih baik dan untuk kepentingan yang lebih baik. Oke, hal yang paling berkesan buat saya itu waktu itu adalah di kantinnya. Makanannya enak dan juga murah sih bagi saya. Nggak tahu kalian lain. Selain itu juga di sini peraturannya terlalu ketat, tapi itu sebenarnya baik. Mungkin kalau kalian rasa memang agak terlalu mengekang, tapi sebenarnya itu baik banget. Dan saya merasakannya ya saat-saat seperti ini. Kalau saya, hal yang paling berkesan adalah bagaimana kita menjalin persahabatan dengan teman kita. Sampai sekarang pun, sampai lulus juga saya masih sama seperti rekan saya itu. Kita masih kontak sampai sekarang, masih jalan. Itu berarti kan kita jangan sampai kita memilih-milih teman gitu. Ntar di masa depan teman itu selalu berguna. Kalau pengalaman khusus, saya dulu suka main di WSS itu. Keran gitu, karena suka mampet apa dimampetin. Kita buka, nggak kita tutup, emang sengaja biar luber gitu, biar membuat sensasi gitu deh. Oke, buat adik-adik, sebenarnya kalau buat adik-adik sih harapan saya kalian bersekolahlah di sini dengan baik, taatilah orang tua, guru adalah salah satu orang tua kalian di sini, dan cobalah untuk berteman dengan yang lainnya, saling share, dan saya yakin kok kalian menjadi salah satu bintang, yaitu bintang Sang Timur. Thank you. Kalau harapan saya secara khusus, karena ini mungkin yayasan adalah sekolah Katolik, mungkin kalian bisa menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam Katolik itu di dunia luar, di mana kita menebar cinta kasih. Selain kita mempunyai intelijensi yang cukup, kita bisa menebar cinta kasih di luar agar tidak memicu hal-hal yang buruk di luar. Karena nilai esensi dan agama kita adalah cinta kasih, itu saja. Untuk kalian tetap semangat, terus belajar, dan raihlah cita-cita kalian. Kalau kamu, Ji? Kalau saya
pakailah fasilitas dengan baik supaya untuk berguna masa depan. Jangan dirusak, jangan diapa-apain. Ini berguna untuk kalian dan teman kalian. Dan jangan lupa stay in school. Bernyanyi kita bernyanyi, tandanya bergirang hati, bersorak, berdebu. Hai, saya Danang. Saya lulus angkatan 2001 sama Andi juga. Sekarang itu saya kuliah di Institut Teknologi Bandung, ngambil jurusan Teknik Penerbangan. Sekarang itu semester 7. Nah, kalau kamu, Di? Kalau saya Andi, alumni 2001 juga sama kayak Dana. Untuk saat ini saya sekarang sudah kerja di PT Melawai Group. Selain itu saya juga kuliah di Budi Luhur, Fakultas Teknologi Informatika. Oke, untuk pengalaman berkesan di sini, ya saya dapat mengenal teman-teman yang lain yang menurut saya cukup istimewa. Selain itu, pengalaman yang cukup berkesan bagi saya adalah saat menjelang ujian akhir nasional, terjadi keributan di antar kelas 6, yaitu masalah sepele karena berebut mie ayam aja. Akhirnya kita semua dipanggil oleh kepala sekolah dan diancam tidak bisa masuk ke SMP Sang Timur. Nah, untuk kalian ya jangan sampai seperti itu juga, karena cukup kakak-kakak kalian aja yang seperti itu. Nah, kalau saya kesan di sini itu isi teman-teman di sekolah itu sama teman gereja sama, soalnya di sini itu kumpulnya pokoknya anak-anak agama Katolik sekolahnya pada di sini biasanya. Terus kalau pengalaman pribadi saya sih di sini cara ngajar gurunya kreatif juga. Jadi kita diajarin cara ngitung itu gampang. Misalnya 7 kali 8, itu kan ribet kalau itu, tapi pakai tangan aja bisa. Misalnya 7, 5 diambil, 2 yang lain ditutup, ini 7. Nah kalau 8, 3-nya yang ditutup. Nah yang ketutup ini itu ditambah, jadi 2 tambah 3 itu 5. Nah yang berdiri itu dikali, 2 kali 3, jadi total itu 58, itu 7 kali 8. Itu diajarin kelas 2 itu diajarin cara ngitung perkalian yang gampang kayak gitu. Jadi ya enak aja kalau di sini. Oke, untuk harapannya selama saya SD di sini kan kemarin yang ditunjukkan adalah akademisnya aja. Ya semoga kedepannya non akademisnya juga harus ditingkatkan. Yang saya dengar sih sekarang sudah cukup banyak olahraga yang dipertandingkan. Jangan dikenal hanya akademisnya, tapi non akademisnya pun harus dikenal juga. Jadi bisa semakin berkembang. Oke, kalau Danang gimana? Saya mau nambahin juga nih buat adik-adik semua. Ya, pokoknya kalau belajar itu ya yang rajin, ya boleh sih bandel-bandel dikit, tapi pertanggungjawaban sama nilai-nilai juga. Terus saya lihat tuh piala-piala udah banyak, terus semangatin aja terus. Terus ya tunjukkan kalau kita itu berguna buat Indonesia. Ya, makasih. Untuk adik-adik, kalian tetap semangat. Bangga dengan nama Sang Timur. Intinya kalian harus tetap semangat. Semangat.